Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syurina wa maulana Muhammad wa sallim bardallahu an kulli sahabat Rasulullah alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak, Ibu yang saya muliakan, yang pertama, pada hari ini saya mohon maaf, seharusnya pekan yang lalu, karena pekan yang lalu harus keluar kota, jadi dirubah hari ini. Pertama, tentang kebebasan di dalam Islam. Dalam Al-Quran itu bagaimana? Kemudian bagaimana kita mensyukuri kebebasan itu? Yang pertama, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qul al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah bahwa kebenaran itu dari Rabbmu, dari Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau mukmin silakan, falyu'min. Wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau kufurlah. Artinya manusia disuruh milih, dan kita sebagai mukmin di dalam mengajak tidak memaksa. Untuk masuk Islam itu tidak memaksa. Jadi kalau untuk mukmin menjadi mukmin tidak dipaksa. Tetapi kalau sudah menjadi mukmin maka dia wajib menegakkan perintah-perintah Allah. Itu ketegasan dalam Islam. Jadi pertama adalah kebebasan di dalam memilih, berhak. Kemudian yang kedua, kebebasan yang kedua adalah kebebasan berpikir. Asalnya setiap mukmin itu bebas berpikir. Maksudnya ketika mau menentukan agama bebas, mau menentukan, karena tidak ada paksaan untuk mengikuti agama tertentu. Hanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama, dalam memeluk agamanya. Kenapa? Dengan otak manusia, dengan akal manusia bisa memberikan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas mana yang bimbingan yang lurus dan mana yang sesat. Sudah jelas dalam kehidupan ada kebebasan. Kemudian yang ketiga, kebebasan dalam Islam itu ada yang disebut dengan al-hurriyah asy-syakhsiyah, kebebasan individual, kebebasan pribadi. Silakan mau apa saja asalnya begitu. Qala ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 36 disebutkan, wa ma kana lil mu'mini wala mu'minah. Asalnya
tidak ada suatu, ya ini mana asalnya bahwa tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasul, kalau Allah menentukan dan Rasulnya menentukan amron, sesuatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrim, asalnya tidak ada pilihan lagi. Kalau sudah Allah menentukan ini haram, haram, harus diikuti. Itu dalam surat Al-Ahzab, ya. Tidak layak seorang yang sudah beriman, baik mukmin ataupun laki-laki, kalau Allah sudah menentukan, Rasulnya sudah menentukan, tidak boleh pilih-pilih. Bagi seorang mukmin, nah, walaupun dia memiliki kebebasan berpikir, tapi secara pribadi kalau sudah menjadi mukmin, maka dia tidak ada pilihan lagi. Diwajibkan sholat, wajib sholat. Kalau dia mengingkari sholat, artinya kalau mengingkari kewajiban sholat itu murtad. Kalau mengingkari kewajiban sholat. Tapi kalau ada orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, nah, itu dosa besar. Dalam ayat yang lain cukup banyak. Kalau seorang mukmin sudah menentukan pilihannya, maka sebagai pribadi dia wajib mentaati. Innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allahi wa rasulih yahkumu bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya, hanyalah ucapan seorang mukmin kalau diseru oleh Allah dan Rasulnya, diseru menuju Allah dan Rasulnya, tidak boleh kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Itu wajibnya. Kita mendengar, kita mentaati. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian ada kebebasan lain asalnya. Kebebasan seksual, ada kebebasan. Tetapi ketika seorang mukmin kebebasannya dalam bidang seksual harus melalui cara-cara yang dihalalkan, melalui pernikahan yang halal. Mendekati perzinahan saja tidak boleh, apalagi berzinanya. Dalam surat Al-Isra ayat 32 ditegaskan, wala taqrabuz zina, jangan mendekati perzinahan. Mendekatinya saja boleh, tidak boleh mendekatinya saja, tidak boleh. Artinya merayu-rayu atau zina mata, zina hidung dan zina lainnya tidak boleh. Mengapa? Innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila, karena zina itu adalah satu fahisyah, kekejian, sesuatu maksiat karena syahwat, itu kekejian. Seperti apa, kelompok ya homoseks, lesbian, kelompok-kelompok begitu itu diharamkan di dalam Islam. Itu 4 macam dalam bidang yang merupakan kebebasan dalam Islam. Tapi kemudian ada al-hurriyatul iqtisadiyah, bebas dalam bisnis. Seseorang mau kerja apa saja silakan, tidak boleh dipaksa. Kerja rodi nggak boleh, ya. Seperti yang dikatakan ketika
dalam ucapan orang-orang kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka mengatakan yang digambarkan di dalam surat Hud ayat 87. Qala ya Syuaib, qalu ya Syuaib. Mereka berkata, wahai Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Apakah ya ajakanmu, seruanmu, salatmu itu menyuruhmu untuk meninggalkan apa-apa yang disembah oleh nenek moyang kami, atau an-naf'al fi amwalina ma nasya, atau kami diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang semau kami, maksudnya dalam berbisnis ya tergantung kebebasan mereka. Jadi dalam berbisnis ini sekedar penjelasan tentang kebebasan. Asalnya umat ini adalah memiliki kebebasan yang kemudian diberikan hak untuk merdeka sejak kini. Bapak yang sampaikan, kebebasan itu atau kemerdekaan khususnya adalah hak segala bangsa. Kita wajib merdeka. Maka kalau ada negeri yang masih dijajah kayak Palestina atau manusia-manusia yang dikekang ya sehingga tidak memiliki kemerdekaan, itu wajib bangsa Indonesia itu membela mereka. Dalam ungkapan Umar bin Khattab, jadi dulu Umar bin Khattab itu mendapatkan laporan dari seorang Nasrani dari Mesir, orang Koptik. Mengapa? Ceritanya ada perlombaan balapan kuda yang menang orang Koptik, sedangkan anak gubernurnya saat itu di Mesir adalah Amr bin Al-As. Namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Balapan kuda kalah, mengamuk anaknya gubernur, marah kepada orang Koptik yang mengalahkan balapan kuda itu. Nah, orang Koptik ini lapor, pergi dari Mesir menuju ke Madinah. Pusat pemerintahan Islam di Madinah zaman Umar bin Khattab. Dilaporkan begitu, langsung Umar bin Khattab menulis surat kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata-katanya, mata istabattumun nas, kapan Anda mulai memperhamba manusia, memperbudak manusia? Walaqad waladathum ummahatuhum ahrar, mereka sudah dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka. Tidak bisa apa-apa, langsung menyerah. Karena Umar bin Khattab seseorang khalifah yang betul-betul peduli. Nanti mudah-mudahan ada manusia-manusia, pemimpin yang peduli menegakkan keadilan kepada siapa saja. Ini yang ada di dalam ajaran Islam. Tapi kemerdekaan itu diberikan pada manusia untuk berpikir bebas, asalnya tidak, selama tidak bertentangan agama Allah.
Jadi sesungguhnya Islam ini lahir membawa misi kemerdekaan dan membawa misi kebebasan dan ingin mengantarkan segenap manusia kembali pada fitrahnya yang sama, bahwa fitrahnya itu suci. Kita ingin fitrahnya suci, bersih. Yang membuat gambar kebersihan itu lingkungan kita, orang tua kita. Asalnya semua orang itu muslim, bersih. Di sini dikembalikan kepada kesuciannya. Maka Bapak Ibu sedikit-sedikit suka ingat kepada Allah. Itu fitrah. Kalau ada sesuatu yang tidak adil, kemudian bicara hatinya. Ada yang bisa mengatakan dengan ucapannya, ada yang tidak bisa. Ada yang bisa berbuat, ada yang tidak bisa. Jadi, misi kemerdekaan kebebasan yang diperjuangkan oleh agama Allah SWT, Islam, merupakan inti dari keyakinan yang benar, bersumber dari fitrah. Yang mana ketika Amr bin Amir ini seorang komandan waktu sebelum perang dengan Persia. Rustum komandannya, Rustum, orang Persia namanya Rustum. Kalau di Indonesia dari Rustam. Rustum sebagai komandan Persia saat itu memanggil pimpinan salah seorang komandan Islam, yaitu Rib'i bin Amir. Ketika ditanya, Anda kesini, maksudnya ke Persia, untuk apa? Sederhana, membebaskan manusia. Ungkapannya bagus sekali ya, tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, yaitu membebaskan manusia dari penghambaan terhadap manusia agar kembali menghamba kepada pencipta manusia. Jadi kalau ada penghambaan agar orang menghamba kepada manusia, kepada pejabat tinggi dan seterusnya, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Membebaskan manusia dari penghambaan terhadap manusia kepada menuju kepada penghambaan kepada pencipta manusia, Rabbul Alamin. Ini luar biasa ajaran Islam itu. Allah menyebutkan tentang kemerdekaan ini dalam surat Ibrahim ayat 1 dan 2. Alif Lam Ra. Kalau ada ayat-ayat yang seperti ini, Alif Lam Ra, Amin, Qaf, Qasad, atau lain-lainnya, Yasin, itu sebenarnya merupakan fawadihus suwar, disebut ayat-ayat pembuka surat yang artinya ini bisa menjadi sumpah, bisa menunjukkan tentang kehebatan Al-Quran. Itu terdiri dari huruf-huruf. Adalah ada roh, ada huruf. Tetapi kemudian dari huruf itu tersusun kitab suci Al-Quran. Maka setelah model Alif Lam Mim Ra itu disebutkan tentang keagungan Al-Quran, tentang kitab suci Al-Quran, mulai dari Alif Lam Mim Al-Kitab la raiba fihi. Itu dzalikal kitab la raiba fihi. Ini apa ya? Saya teruskan. Jadi
Setelah Fawaatihus Suwar disebutkan tentang kitab suci. Ini juga Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika, ini kitab suci yang diturunkan kepadamu. Kitab suci yang diturunkan kepadamu untuk apa? Litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang, dari kegelapan perbudakan menuju terang benderangnya kemerdekaan. Minadz-dzulumati ilan nur, disebut al-dzulumatnya sekali, segala macam bentuk penyiksaan, kezaliman, perbudakan, itu zulma, menuju kepada kebebasan. Kemudian disebutkan bidnya rabbihim ila siratil azizil hamid. Semuanya membebaskan manusia dari kegelapan perbudakan menuju terang benderangnya kemerdekaan, atau kegelapan perbudakan, kegelapan kezaliman dan seterusnya menuju terang benderangnya keadilan. Dengan seizin Allah, akhirnya mereka menuju siratil azizil hamid, jalan Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Jadi pembebasan dan kebebasan yang diinginkan oleh Islam bukan hanya terbatas pada kebebasan belenggu fisik seperti perbudakan zaman dulu, tapi lebih dari itu adalah kebebasan dari belenggu ketergantungan untuk kembali kepada ketergantungan hanya kepada Allah. So, orang yang merdeka itu dia tidak tergantung kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah yang menciptanya. Itu orang merdeka. Kalau kita tergantung pada materi, tergantung kepada kebahagiaan dunia, kesenangan dunia, tergantung kepada pimpinan, itu ketergantungan seperti itu memperbudak kita. Tetapi kalau hanya kepada Allah saja kita tergantung, menjadi manusia yang bebas, tidak banyak ketergantungan. Nah, landasan konsep kemerdekaan dalam Al-Quran, Bapak-Ibu sekalian, pertama adalah kebebasan keyakinan. Ini yang sering kita baca pagi dan sore. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha min. Ini tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, tidak ada. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat, sudah jelas. Ajaran-ajarannya jelas, Al-Quran jelas. Al-Quran silakan, kalau nggak percaya ditantang, begitu. Al-Quran ini mukjizat, jadi tantangannya sepanjang zaman, kapanpun, dimanapun ada orang nggak percaya kepada Al-Quran, silakan tantang. Itu namanya mukjizat. Kalau bukan mukjizat nggak menantang. Mukjizat Nabi Muhammad yang abadi sampai hari kiamat cuma satu, Al-Quran. Sedangkan beliau memancarkan air dari jari jemarinya sudah hilang dengan meninggalnya beliau. Bisa memperbanyak makanan ketika kurma di dalam karung dimasuki tangan Rasulullah,
seluruh sahabat yang ada mengambil kurma. Ini dalam peperangan ketika kekurangan makanan, mengambil kurma beratus-ratus, istilahnya ratusan tangan masuk, masih ada saja begitu. Itu sudah habis. Nah, mukjizat semua rasul habis seluruhnya dengan meninggalnya para rasul itu, kecuali mukjizatnya Rasulullah SAW satu, Al-Quran. Mengapa? Karena supaya sepanjang masa orang-orang yang nggak percaya masih ditantang terus oleh Al-Quran. Ini tantangannya apa? Mudah kok. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Tapi min mithlihi, bila kamu sekalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi surah, buatlah satu surat min mithlihi yang sepadan. Maksudnya sepadan dari sisi isinya, sepadan dari sisi keindahan bahasanya, sepadan dalam kebenaran, ya kandungannya itu sepadan. Surat paling kecil, paling sedikit berapa ayat Pak? 3 ayat. Silakan seperti 3 ayat saja. Boleh seperti surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Boleh seperti Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar. Silakan. Itu tantangannya. Sampai sekarang, jadi kalau ketemu orang tak percaya pada Al-Quran, sudah jelas kok menantang Anda yang tak percaya untuk buat saja. Bahkan dikatakan di situ, wada'u syuhada'akum, serulah, kumpulkan orang-orang yang hebat-hebat di antara kamu sekalian untuk membuat cuma 3 ayat itu satu surat. Jadi kalau nggak percaya kepada Islam sekarang ini, suruh berangkat. Zaman dulu ketika Fir'aun nggak percaya kepada mukjizatnya Nabi Musa, maka dibuktikan. Dan ternyata tukang-tukang sihir yang asalnya mendukung Fir'aun itu tunduk karena mukjizat. Sesungguhnya yang diberikan Allah kepada Musa, tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Ular beneran, tidak pura-pura. Nah, untuk sekarang ini supaya orang itu qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, ada jalan kebenaran, ada yang kesesatan, diberikannya Al-Quran yang abadi. Abadi. Ini Allah menegaskan seperti itu. Sebab loh, kalau Allah ingin menghendaki mukmin seluruh dunia mukmin semuanya gampang. Seperti malaikat dijadikan taat seluruhnya gampang. Tapi tidak ada kebebasan memilih. Tidak ada amalannya para dai. Tidak ada usahanya DKM. Nggak ada. Bapak-bapak ibu sekalian tidak ingin mendidik anaknya menjadi mukmin yang baik, yang taat, yang takwa. Tidak ada lagi usaha seperti itu. Kalau semuanya dibikin iman semua seperti malaikat. Sehingga Allah SWT, walau sya'a rabbuka, kalau Rabbmu menghendaki, la amana man fil ardi kulluhum jami'an, akan beriman semua yang ada di bumi ini, semuanya tanpa kecuali. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau Muhammad memaksa manusia sehingga untuk menjadi mukmin? Maka kewajiban kita itu menyampaikan ajaran Allah dengan baik, dengan lembut. Yang beruntung yang mengikuti. Kalau Allah menegaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallam, suruh sholawat kepada Nabi, Allah menyuruh itu, ya tinggal kita sholawat. Nanti akan ada pengaruhnya dalam diri kita.
Kalau Allah menyuruh kita untuk istighfar, istighfirullah, istighfar kepada. Kalau ingin Bapak Ibu sekalian rezekinya nggak habis-habis, istighfar. Apalagi sepertiga malam terakhir menjelang subuh, banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Boleh? Atau astagfirullahaladzim wa lillahi, silakan. Atau pakai sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya, silakan. Nah, yang penting diperintah begitu, nanti merasakan nikmatnya sebagai seorang mukmin. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya khawatir ada orang mukmin tidak merasakan nikmatnya sebagai mukmin, atau tidak merasa memiliki kemampuan untuk menikmati ajaran Allah itu. Saya khawatir. Ketika kita bersyukur menyebut nikmat Allah, Bapak Ibu, Bapak dengan istri Bapak semuanya ngobrol, syukur terus, alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat. Ketika banyak bersyukur, dan syukur itu termasuk menyebut-nebut nikmat, diberi kemerdekaan. Coba kalau nggak merdeka seperti zaman dulu, insya Allah. Makanya umat ini harus membela kemerdekaan ini sebenar-benarnya. Ada kebebasan untuk berpikir tadi. Qul inzuru madza fis samawati wal ardh. Katakan Muhammad, lihatlah apa yang di langit dan bebas berpikirnya, lepas, sehingga menikmati betapa hebatnya aturan-aturan yang ada di cakrawala ini. Apalagi kemudian disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 5, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran kami, baik ini di seluruh cakrawala alam ini atau di dalam diri mereka, sampai tahu bahwa Al-Quran itu adalah benar. Maka kemungkinan muncul kebenaran pun. Ada orang beriman karena meyakini ayat ini tentang adanya ayat iddah. Ayat iddah itu, ada orang Yahudi yang kemudian mukmin gara-gara ada ayat iddah. Iddah itu kan seorang muslimah kalau bercerai atau meninggal suaminya punya iddah. Salah satu asyhur wa asyhur. Ya. Ada kalau sedang hamil sampai melahirkan. Itu ternyata manusia dengan adanya seperti iddah seperti itu bersih, nasab seorang muslim mukmin itu bersih, tidak ada campur aduk. Ini anaknya siapa ini? Dari suami lama, suami baru. Jelas karena ada iddah. Untuk melihat kebenaran Al-Quran, jadi bebas. Manusia itu mencari celah-celah kejelekan Al-Quran itu luar biasa, tetapi Allah akan menampakkan pada mereka tentang bahwa Al-Quran adalah satu kebenaran. Ada kebebasan berpolitik juga. Ya. Maksudnya kebebasan berpolitik beda dengan kebebasan berpartai, Pak. Ya, kita bisa enggak berpartai dan berpolitik. Ada yang enggak punya partai, nanti kalau memilih aja gitu. Islam memberikan kepada umatnya kebebasan untuk berpolitik bagi yang mampu untuk jadi pemimpin. Pernah Abu Dhar meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tidakkah kau berikan aku jabatan gubernur? Ala tastamiluni, tidakkah menggunakan aku ini sebagai jabatan gubernur? Qala, maka Abu Dhar fadaraba biyadihi ala al-kibayah,
kata Abdullah. Kemudian Rasulullah menepuk ini pundakku, menepuk Sumakala sambil bersabda, ya Abu Dhani, innaka dhaif, kamu tuh lemah. Wa innaha la amanah, itu namanya jabatan itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, sesungguhnya jabatan itu pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Jadi semua amanah yang dibebankan kepada kita akan menjadi penyesalan, kehinaan di akhirat kelak. Illa, siapa yang tidak? Man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha, kecuali orang yang memenuhi haknya, artinya kewajiban dan haknya dia lakukan semuanya. Kepada siapa ini yang berhak diberikan. Nah, kalau yang perlu diambil haknya, ya orang-orang yang salah itu menegakkan keadilan itu, kecuali yang begitu. Makanya para khulafa ar-rasyidin itu sering malamnya nangis. Kenapa? Takut ada sesuatu kezaliman yang menimpa sebagian rakyatnya yang tidak tahu. Ya. Ada kebebasan yang lain, kebebasan sipil, bebas bepergian, bebas memilih pekerjaan, bebas berdagang, bebas beraktivitas. Itu terjaga itu dalam. Coba Bapak Ibu sekalian, ayatnya ini, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu, maksudnya baju yang paling bagus, pakaian yang paling bagus ketika kamu sekalian datang ke masjid. Wa kulu washrabu, makan apa saja yang halal. Washrabu, minumlah apa saja yang halal, bebas. Ya harus minum, setiap makan minumnya harus teh ini, tak ada itu. Wala tusrifu, tapi syaratnya jangan berlebihan. Bebas, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat israf. Jadi bebas orang itu. Sampai dikatakan kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Siapa yang mengharamkan ya perhiasan yang diberikan oleh Allah yang dikeluarkan untuk hambanya? Siapa yang melarang? Siapa yang melarang rezeki yang thayyib yang baik-baik? Qul ya lilladzina amanu fil hayati dunya, katakan yang baik-baik itu, yang thayyib untuk orang-orang mukmin di dalam kehidupan dunia, khususnya nanti khalisatan yaumil qiyamah. Jadi pada dalam kehidupan dunia, tapi nanti di akhirat hanya untuk orang mukmin. Di akhirat, kalau semuanya manusia li'ibadihi, kepada hamba-hambanya semuanya, tetapi ketika di akhirat kesenangan itu hanya untuk orang mukmin. Kadzalika nufassilu ayati liqaumin ya'lamun. Ya, jadi demikianlah kami menjelaskan ayat ini bagi orang-orang yang memahami, yang mengetahui. Bagus sekalian. Maka Islam membebaskan manusia dari hal-hal berikut. Pertama, dari belenggu hawa nafsu. Kemudian membebaskan bangsa dari belenggu perilaku akhlak yang tercela, dari budaya dan pandangan hidup hedonisme yang serba duniawi, materi. Pembebasan diri dari umat dari praktek kesyirikan dengan semua bentuknya. Dan kita tentunya sebagai mukmin wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Ternyata kita dilahirkan di Indonesia yang indah, yang kaya raya, ya,
yang SDM-nya dan SDA-nya luar biasa, kita bersyukur. Allah menjadikan kita, alhamdulillahnya, menjadi mukmin. Kalau masih kayak seperti dulu, ya kerajaannya Hindu, kerajaannya Buddha, ternyata para ulama dan wali songo berjuang sehingga sampai kepada kita Islam itu, dan kita memeluk ajaran Islam dengan baik. Harus kita syukuri. Kalau bukan ada kemerdekaan, wallahu a'lam. Saudara kita yang di Myanmar, saudara kita yang di Uighur, saudara kita yang ada di Palestina, mereka mendapatkan tekanan terus. Ini saja kita wajib mensyukuri kemerdekaan. Aku lupa hadza wa astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan tetap ditambah rezeki dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk bangsa Indonesia, untuk seluruh rakyat Indonesia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah